Dia semua, terima kasih sudah hadir di acara liputan untuk audisi online Dangdut Academy yang kelima. Untuk Indosiar ini adalah suatu kebanggaan karena kami memiliki beberapa program talent search yang menghasilkan talent-talent yang luar biasa yang sudah membuktikan from zero to hero mereka, dengan membuktikan mereka memiliki beberapa single, kemudian mereka menghasilkan beberapa award, dan juga keberhasilan mereka di beberapa program kami, bahkan sebagai juri di program Talent Search. Nah, yang membedakan dari audisi online sebelumnya, pada tahun ini kami juga melibatkan talent-talent Dangdut Academy sebelumnya, yaitu juara-juaranya, untuk di audisi ini sebagai juri. Di sini hari ini ada Fildan yang menemani tim kami dari YP maupun dari programming, dan ini adalah suatu kebanggaan buat kami karena selain juri yang sudah pengalaman di on air, juga melibatkan mereka di audisi awal, sehingga mereka mengetahui histori dari talent-talent yang kami akan audisi. Demikian. Akan mencari bakat-bakat yang beda-beda lagi sebelumnya, karena kan walaupun sudah beberapa kali dan banyak sekali bakat-bakat yang sudah ada di Indosiar, kita akan berusaha untuk cari yang beda lagi dari yang lain, mungkin bukan yang seperti Fildan ataupun Reza dan lain-lain. Semoga nanti kita dapatkan yang terbaik dan unik dan punya karakter sendiri sih. Tambahkan juga dengan program Dangdut Academy ini tidak ada keterbatasan dari provinsi, sehingga memungkinkan peserta dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi, namun kemungkinan di beberapa provinsi akan diwakili lebih dari 5 orang seperti halnya LIDA di tahun lalu. Jadi ini juga memberikan variasi program Indosiar. Pertanyaannya buat Bu Linda. Bu, ini nanti audisi online-nya akan menjaring sampai berapa peserta untuk tampil di panggung yang on air di Indosiarnya? Itu jadi sistem kompetisinya akan seperti apa gitu. Untuk Mas Fildan, aku mau tanya, Mas, gimana rasanya akan kedatangan banyak juniornya nih di ajang Dangdut Academy ini? Itu aja, makasih ya. Kita melihat fenomena audisi online ini emang terus-menerus berkembang ya, dan peserta yang mengikuti audisi online ini setiap tahun selalu bertambah di program-program talent search kami. Nah, dari sekian ribu peserta yang mendaftar, itu kami di awal memang mensortir sekitar 100-an ya, sekitar 100-an yang akan dimasukkan dalam episode audition ya, episode audisi, dan kami ada beberapa episode audisi yang di situ kami akan sort kembali untuk menjadi peserta di konser, di episode konser. Nah, ini jumlahnya nanti kami akan informasikan lebih lanjut karena kami masih melihat ini potensi yang masuk di audisi online ini cukup besar, sehingga kami masih menggodok berapa orang yang akan kami pilih untuk menjadi di episode konser. Tapi di awal-awal sekitar 100-an yang akan ikut di episode audition. Yang pastinya saya dan teman-teman anak-anak yang lain yang sudah juara itu pasti sangat menantikan dan sangat senang sekali. Apalagi pribadi Fildan berterima kasih banyak pada Indosiar yang sudah memberi kesempatan lagi untuk menjadi juri online, untuk memilih siapakah yang akan maju nanti, siapa akan yang lolos, dan yang pasti kita akan mencari yang terbaik nantinya. Dan pasti kita pokoknya sangat senang sekali ada bakat-bakat dangdut yang akan hadir nanti. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Berkecimpung di dangdut dan sekarang menjadi juri, mencari peserta yang seperti apa sih yang kurangnya yang di dangdut sejauh ini nih? Kan Mas Fildan kan sudah kurang lebih udah banyak tahu lah ya mengenai industri musik dangdut seperti apa gitu, dan kurangnya itu seperti apa yang harus dicari di DA5 ini. Terima kasih. Ya. Dangdut memang itu saja, tapi
Tapi karena kita programnya secara continuity itu ada di setiap tahun, sehingga memang animo masyarakat terus menerus ada. Jadi peserta yang umurnya di bawah 15 pun sudah banyak yang ikut daftar, tapi karena kami ada batasan umur, sehingga memang ada umur 15 tahun ke atas yang kami sort. Jadi memang kalau kita lihat di setiap tahun itu dangdut itu selalu berkembang. Jadi peserta itu selalu nambah. Jadi selalu ada potensi muda penyanyi dangdut yang akan hadir di Indonesia. Nah, itu mengapa Indosiar terus menerus mengadakan program Talent Search Dangdut ini. Nah, tadi yang membedakan memang tadi saya sudah katakan di awal, ketika LIDA itu mewakili 34 provinsi, di mana masing-masing provinsi sekitar 5-6 peserta. Namun kalau Dangdut Academy ini tidak membatasi dengan provinsi, sehingga itu yang membedakan. Mas, jadi kalau untuk Vildan, peserta yang akan dicari ini adalah peserta yang mungkin salah satu kriterianya adalah karakternya, terus penghayatannya dan terbiasa di panggung begitu. Karena yang kita cari bukan yang baru menyanyi, bukan. Dan yang saya bilang tadi, apakah ada hal-hal yang baru lagi untuk menjadi seorang bintang dangdut di Akademi 5 ini? Saya pikir sebenarnya semua sama-sama bagus, ada karakter. Cuman yang membedakan adalah bagaimana dia membentuk karakternya itu tidak sama dengan kan penyanyi dangdut yang Indonesia sudah banyak banget, seperti saya sendiri, Reza, terus ada Lesti, ada yang lain-lain. Itu mungkin kita cari di luar itu, dari karakter terus cengkoknya. Kalau cengkok semua pasti udah bisa cengkok, cuman mungkin ada karakter yang ada faktornya lagi gitu yang beda dengan yang lain, karena kita kan sudah banyak banget nih karakter penyanyi dangdut yang ada di Indosiar. Jadi pastinya kita cari yang lebih beda lagi, lebih komplit lagi dari yang sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak Vildan. Sama-sama. Dengan kehadirannya anggota-anggota baru lagi nih di DA gitu, jadi rasa tersaingi nggak sih, atau memang merasa regenerasi itu harus ada gitu di industri musik dangdut? Terima kasih. Ya. Yang pasti untuk perasaan untuk ada saingan atau apa mungkin nggak ada ya, karena kita selalu menantikan penyanyi dangdut yang akan hadir nanti. Apalagi kan makin banyak penyanyi yang bagus, makin bagus juga, dan semoga dangdut bisa dikenal luas di dunia yang pasti. Amin. Oke, terima kasih Pak Vildan. Sama-sama. Syarat audisinya sih kita maksimal itu di 25 tahun ya Mbak. Itu sih untuk usia. Usianya dari 15 sampai 25 tahun. Kalau untuk provinsi kita tidak dibatasi seperti kata Bu Linda tadi. Jadi karena ini Dangdut Academy, jadi kita lebih general. Bisa saja misalnya satu provinsi ada 2 atau bahkan 4 wakil juga tidak apa-apa gitu. Asal memang tidak melebihi usianya ya. Tantangannya dari DA 4 ke DA 5 ada tantangan baru apa nih untuk dalam mencari bakat dan peserta di era pandemi ini? Terima kasih banyak. Oke, kalau misalnya tantangannya pasti kita akan siapkan yang beda-beda di tiap babaknya ya Mas. Gitu. Cuma kita belum bisa kasih bocoran nih di sini gitu. Tantangannya apa aja gitu. Yang pasti misalnya kayak battle genre udah pasti nih, karena kayak Vildan nih kan juaranya battle genre ya. Nanti dari teman-teman alumni DA yang juara-juara pun mereka juga akan terlibat mentoring, bahkan ada juga yang terlibat jadi juri, seperti itu sih. Jadi akan lebih berwarna lagi di DA 5 yang sekarang, dan kita juga akan kasih challenge bukan dari babak yang misalnya baru top 10 kita kasih challenge, tapi justru misalnya dari top 24 sudah kita kasih challenge yang beda-beda gitu. Apakah kolaborasi dengan artis besar, kolaborasi dengan alumni DA, terus yang tadi battle genre atau alat musik, seperti itu sih Mas, seperti. Kalau dari peserta audisi online yang mendaftar, sebenarnya ini jauh lebih banyak dan lebih menjangkau ke daerah-daerah ya, yang jika kita lakukan off air mungkin terbatas dari segi jarak antara daerahnya dan ke titik
audisi off air. Nah, ketika ini online, kita menemui justru lebih beragam dan daerah-daerah terpencil pun banyak yang ikut serta gitu. Jadi sebenarnya antusiasnya jauh lebih positif ya, lebih banyak dan positif gitu. Teman-teman IAP mungkin mau menambahkan, silakan Diti, Christina. Ya kalau antusias sih sama aja ya, malah benar kata Bu Linda lebih banyak karena memang mungkin kalau misalnya kita offline datang ke daerah itu ada yang terpentok dengan biaya untuk menjangkau lokasi audisi kita. Tapi karena kita sekarang melakukannya online, jadi semua bisa mendapatkan akses itu, cukup upload, kasih hashtag, tag Indosiar ID, maka udah otomatis akan, kalau memang suaranya seperti kriteria yang kita cari, udah otomatis dia akan kita audisi. Beda halnya kalau kita yang offline, mereka harus nabung untuk naik kereta, naik pesawat, kapal laut, belum ongkos nginepnya, itu lebih berat memang. Tapi ya memang untuk gegap gempitanya memang jauh berbeda. Pasti akan gegap gempitanya yang offline. Ketika kita datang ke venue, itu begitu nyampe udah ada ratusan orang yang nanti kita, ya kalau di Zoom ya ngantrinya di ruang tunggu Zoom-nya gitu. Bedanya sih itu aja sih.